Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fendi 80. Dan kali ini saya lagi di RT 010 RW 09 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo. Dan kali ini saya akan melakukan bincang-bincang dengan rekan kerja yang mana beliau ini sedang viral nih di Kalisari dan sekitarnya. Salah satu tokoh daripada Apem BK Production yang di dalam menjiwai perannya tersebut beliau secara totalitas, sehingga setiap adegannya, setiap perkataannya itu masuk banget. Begitu sambil menunggu Pak Darsa nyampe di sini, kita nikmatin dulu nih kopinya. Kopinya udah kita siapin juga nih. Kita uyup dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kelihatan sekarang mau Monas. Dari sono tapi bukan dari mari. Dari mari nggak kelihatan. Ya, kita panggil rekan kita, Pak Darsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ngopi dulu, kita udah disiapin ngopi. Diuyup dulu Pak Darsa kopinya. Biar melek matanya. Seger. Ini kopi cap macan. Jadi kalau habis macan, gitu. Iya nih, gimana nih? Iya, Pak Darsa, ini saya mau tanya nih. Itu awalnya Pak Darsa di dalam Apem BK Production itu seperti apa nih? Pak Darsa, sosok Pak Darsa itu kalau di sitkom Apem BK, Pak Darsa itu sosok yang orang kaya sebenarnya, orang kaya, sombong ya, terus sering kali merendahkan orang gitu ya, sering mengenyampingkan orang lah. Pokoknya tipe seperti itu Pak Darsa. Tidak menghargai orang begitu Pak Darsa. Tidak menghargai orang, selalu mengucilkan orang, memandang rendah lah gitu, kayak gitu kira-kira. Itu muncul nama Pak Darsa dari mana itu? Pak Darsa itu pertama muncul dari sitkom yang Sebelumnya? sebelumnya kita pernah main bareng, yaitu di Berkat Rahmat Allah ya. Oh iya, iya. Berkat Rahmat Allah, dari situlah muncul sosok Pak Darsa. Akhirnya sosok Pak Darsa itu sampai sekarang jadi ikon melekat di, ya. Di sitkom Apem BK ini. Itu kira-kira. Terus itu awal terbentuknya Apem BK dan juga pemilihan namanya itu maksudnya apa tuh? Apem itu apakah ada maksud, ada tujuan atau ciri khas atau gimana itu? Iya. Apem BK itu sebenarnya Apem itu terdiri dari nama singkatan Apem ya. Nama masing-masing dari pemain. Oh, nama panggilan. Ya, nama panggilan. A-nya itu Abizar, P-nya itu Pepen, E-nya itu Eman alias Cepot ya. Terus M-nya itu adalah Mansur atau si alias Acung ya. Si Udin ya. Terus sekarang nambah lagi ya pemain perempuan, yaitu Yunita Suryaman atau panggil Lela. Nah, sekarang dia bergabung bersama kita di sitkom selanjutnya juga. Jadi Apem BK itu, BK-nya itu adalah singkatan dari Betawi Kalisari, karena kita semua ini dari orang Betawi dari Kalisari. Jadi orang Kalisari harus bangga ya adanya Apem BK ini, support terus. Jangan lupa nih masyarakat Kalisari, terutama yang Betawi, kita bawa nama-nama Kalisari supaya Kalisari pun juga lebih dikenal. Betul. Oleh masyarakat luas. Betul. Jadi jangan pernah lupa, biar nggak ketinggalan, di subscribe tuh, minimal ditonton dulu dah. Iya. Karena wajah-wajah kita ini udah familiar di Kalisari. Betul. Karena di Kalisari pun nggak ada satu organisasi, itu namanya kita Keluarga Betawi Kalisari. Atau KBK. Betul. Ini nextnya pun nggak ada rencana untuk membuat satu ide, satu film yang nantinya tokoh-tokoh yang di Kalisari, baik itu yang ada di Bulak, Kresek, Kenanga,
yang ada di Lestari atau juga yang di Guru Sri, nanti kita ajak nih, kita ajak main, kita ajak gabung, kita angkat nih ya cerita-cerita yang ada di tanah Betawi Kalisari. Tuh. Begitu Pak Dalsa ya, atau Bang Abizar ya. Insya Allah kita punya rencana ke situ untuk berkolaborasi dengan para senior-senior, khususnya para ustadz-ustadz yang ada di Kalisari ya, yang tidak lain adalah masih saudara-saudara kita. Insya Allah bisa mendukung kita, bisa bergabung untuk membuat sitkom ini. Ya, kemudian idenya sendiri ini Bang Abizar, itu muncul dari mana Bang Abizar? Ide apa nih? Ide cerita ini kebanyakan kita ambil dari kehidupan sosial ya, dari kehidupan sosial masyarakat yang terjadi, yang sering terjadi di kehidupan kita sekarang ini. Jadi alur cerita itu nggak harus yang terlalu terlalu dramatis. Jadi memang yang kita hadapi itu memang yang kejadian yang sering kita terjadi di kehidupan yang kita alami gitu ya. Alami yang bisa saja menimpa pada seseorang, seperti film yang akan tayang nanti yang bercerita tentang rentenir ya, lintah darat. Itu kan bisa aja terjadi pada setiap orang. Setiap orang punya hutang, terlibat hutang dan akhirnya terjebak. Itu kan bisa aja terjadi. Dan insya Allah itu filmnya nanti akan segera tayang tuh. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus. Ya betul. Kejadian yang terjadi di masyarakat ya, mungkin di sekitar lingkungan kita, ketika kita tersangkut masalah, terlilit hutang, biasanya saudara-saudara kita tuh jarang yang mau membantu dengan berbagai macam alasan masing-masing, sehingga akhirnya di situ mereka ambil jalan pintas, gimana caranya supaya bisa dapat uang dengan cara yang cepat untuk melunasi hutang tersebut. Tetapi ternyata jalannya salah. Jadi cerita dari kisah berangkat dari situlah akhirnya kita angkat ke dalam sebuah film pendek ini, dari rentenir ini ya, atau kalau sekarang itu maraknya kayak pinjaman online lah gitu ya, pinjol ya. Betul ya. Kemudian cerita atau film-film yang kita buat itu bukan bermaksud untuk menyinggung pemirsa, menyinggung penonton, tapi itu hanya sekedar hiburan semata, hanya sekedar cerita. Maka dari itu jangan sampai baper. Kalaupun memang seandainya itu menimpa terjadi pada diri Anda, hanya kebetulan semata. Itu hanya kebetulan. Tidak ada unsur kesengajaan karena ini hanya sebuah cerita, sebuah film gitu ya. Kita hanya menghibur nih masyarakat dengan gaya kita, dengan logat, dengan kebiasaan masyarakat Betawi yang ada di Kalisari ini, terutamanya seperti itu. Kemudian yang lebih ditonjolkan dari sitkom ini apanya nih Bang Abizar? Yang pertama adalah Betawinya ya. Yang di sini yang kita tonjolkan adalah Betawi karena memang kita kebudayaan ya gitu ya. Kita orang Betawi, kebudayaan Betawi yang kita angkat di sini. Dari logat-logatnya, dari dialog-dialognya dan kehidupan pergaulannya juga memang ya Betawi yang kita angkat di sini. Intinya adalah Betawi punya gaya. Gitu kira-kira. Oh seperti itu ya. Jadi memang yang saya amati pula, bahasa Betawi itu mudah diterima oleh masyarakat, gampang dimengerti juga. Jadi bisa dibilang ketika kita membawakan dengan logat Betawi itu, masyarakat atau pemirsa biasanya 99% udah paham. Apalagi ditambah dengan logat-logat yang yang kocak, yang tegas, yang segala macam, kayak Bang Haji Mandra. Sekarang ada penerusnya tuh, siapa? Inyong itu kalau nggak saya. Ini ini ya logatnya ya seperti itu. Soalnya Betawi kita ini kan Betawi Mandra ya. Jadi Betawi kita tuh bahasa Betawinya Betawi Mandra, yang ngomongnya pakai yang intonasinya itu jelas banget gitu ya. Bukan Betawi yang Benyamin. Kalau Betawi Benyamin itu kan
ente mau kemana, kita di sini aja. Gitu. Kalau Betawi pakai tuh ya. kalau Betawinya almarhum Babe Benyamin. Ya, kalau kita Betawinya Betawi Mandra, Haji Bokir dan Haji Mali, seperti itulah kira-kira. Kemudian ini terkait dengan pemirsa juga, ada beberapa orang yang ketika bertemu dengan saya, jadi jangan hanya hiburan semata, tapi ditampilin juga nih pesan moral daripada cerita yang sedang digarap. Iya. Kira-kira menurut Bang Abizar gimana tuh? Kita memang sedang mempersiapkan itu ya. Ada pesan moral di Bali situ, makanya kita ingin mengajak saudara-saudara kita nih yang ustadz-ustadz di Kalisari untuk bisa bergabung sebagai penyampaian dari pesan moral dari film pendek yang kita buat itu. Jadi ada harapan ke sana kita. Insya Allah kedepannya ada pesan moral. Jadi selain lucunya dapet, kemudian juga ceritanya nyambung, insya Allah nanti kedepannya ada pesan moral untuk kita semua. Jadi buat pemirsa jangan lupa nih, selain nonton dan subscribe, di komen juga channel tersebut. Kasih masukan kita. Kasih masukan kepada kita nih supaya kita bisa komen gratis. Betul. Jadi dengan adanya komen-komen yang positif, insya Allah akan membangun kita, akan memperbaiki cerita di kedepannya. Kemudian lokasinya di mana aja tuh Bang Abizar tuh? Kalau lokasi kita masih di seputaran Kalisari ya, masih di seputaran Kalisari, terutama ini di RT 10 yang paling banyak. Kenapa alasan kita untuk memilih RT 10 ini? Karena dari sekian RT di RW 9 ini yang paling hijau menurut kita, pantauan kita ini adalah RT 10. Dia punya dari jalan-jalannya banyak pohon-pohon, tanaman, terus dia punya kebun sendiri. Dari kebun PKK itu yang seringkali kita pakai lokasi syuting. Jadi sementara itu. Jadi kalau tempat-tempat lain kita belum lihat ada yang seperti di RT 10 ini ya. Insya Allah nanti kedepannya kita ketemu di RT lain, kita bisa bantuannya untuk dipakai shoot gitu lokasinya. Jadi buat warga RW 09 khususnya yang ingin kita datengin, yang ingin daerahnya dipakai untuk lokasi syuting, kabarin kita nih, komen di channel-channel kita. Di sini ada Apem BK Production, kemudian ada Fendi 80, ada channel Bang Abizar apa? Rapasa. Abizar Rapasa. Komen aja di situ, Bang, di sini dong. Buat lokasi berikutnya nih, insya Allah kita siap. Nanti kita datengin. Asal ya tahu sendiri dah. Kalau lokasi syuting itu seperti apa, jadi nggak boleh berisik, kemudian juga anak-anak juga bisa dikondisikan juga. Jadi banyak dah kendala-kendala yang nanti yang seperti itu, insya Allah kita bisa arahkan supaya hasilnya pun kayak bisa lebih maksimal lagi. Bang Abizar, diminum lagi kopinya. Insya Allah nanti kedepannya kita ngobrol bareng ya sama tim dari Apem BK ini yang lain. Karena saat ini teman-teman lagi ada kesibukan, jadi nggak bisa datang bareng nih. Padahal mah kursi udah kita siapin, kopi udah ada, tinggal diseduh. Cuman makanannya doang belum. Jadi kalau pemirsa mau datang ke sini, silakan. Jangan lupa bawa makanan, bawa tentengan lah kayak begitu. Jadi biar lebih asik lagi, biar lebih enak lagi kita ngobrolnya. Gitu Bang Abizar ya. Siap. Ya alhamdulillah. Dengan 3 episode itu sekarang banyak juga panggilan nih. Kayak besok nih Sabtu Minggu saya udah ada panggilan nih, 2 Sabtu 1, Minggunya 1. Tapi bukan panggilan buat ini ya, panggilan kondangan ya. Kondangan. Panggilan manggung ya, panggilan kondangan ini mah. Ya alhamdulillah dengan Apem BK ini nama kita itu lebih dikenal masyarakat lagi, khususnya di wilayah Kalisari. Dan ketika kita singgah di satu tempat, pasti yang dipanggil satu, Pak Darsa. Meskipun itu tokohnya bukan Pak Darsa, umpamanya saya nih, saya main ke satu tempat, pasti yang dipanggil Pak Darsa itu. Jadi alhamdulillah tokoh dari Pak Darsa ini sudah dikenal oleh masyarakat banyak, dan otomatis itu akan menambah
keinginan kita untuk berbuat lebih lagi. Mudah-mudahan. Padahal aslinya Pak Darsa tuh nggak gitu, baik banget sebenarnya asli. Kalau di film jahat ya. Itu karena tuntutan peran seperti Karena itu. tuntutan peran aja ya. Itu Dan karena juga tuntutan totalitas, peran. jadi seperti itu. Dan totalitas. Jadi tokoh Pak Darsa itu jadi melekat di saya sebenarnya. Tapi aslinya nggak gitu, kok tenang aja. Jadi kalau yang mau main ke rumah monggo silakan. Jangan lupa bawa apa? Bawa oleh-oleh. Pokoknya aman. Pak Darsa baik kok. Kalau ada itu, kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Paksa. Ya, Gitu kalau kira-kira. tetangga mau minjemin nggak apa-apa gitu. Iya. Ya pemirsa, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi dengan teman-teman daripada Apem BK dan kita akan ngobrol bareng lagi dengan yang lain. Doain nih biar kita semua pada sehat, panjang umur sehingga kita bisa berkreasi lagi, kita bisa berbuat sesuatu untuk menghibur pemirsa semuanya. Itu saja untuk sore hari ini. Jangan lupa yang tadi di subscribe, ditekan tuh loncengnya sampai meletet supaya nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru daripada Apem BK Production. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.